Mas Andre, boleh tidak diberikan kesempatan untuk Bu Supriyani menjelaskan bahwa Bu Ya, Supriyani ada silakan. tidak interaksi dengan korban ataupun anak-anak yang memberikan kesaksian dan Silakan. BAP ini, yang 3 murid ini, Bu Supriyani? Iya, masalah anak itu yang cerita 3 orang itu. Ya, untuk 3 orang saksi yang kemarin sudah diperiksa itu semua keterangannya tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah, dan pada saat tanggal 24 hari Rabu itu tidak ada kejadian apapun di sekolah itu, dan saya itu mengajar di kelas 1B sedangkan korban ada di kelas 1A, dan itu pun ada gurunya sendiri, Ibu Lilis Serlina Dewi. Baik, tapi sebelumnya memang pernah ada interaksi antara Ibu Supriyani dengan korban tersebut, Bu, dan 3 orang saksi lainnya? Tidak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Kalau yang kita dengar juga sebelum ini lanjut kepada proses hukum sempat ada mediasi. Kemudian tak lama setelah mediasi tersebut ya Bu ya, kabarnya justru malah lanjut ke proses hukum ya Bu ya. Mediasinya seperti apa? Apakah waktu itu gagal untuk mediasi atau seperti apa? Iya. Kita sempat datang di rumah orang tua korban itu meminta maaf ya, itu pun kita dipaksa oleh penyidik Pak Jeffrey untuk datang di rumahnya supaya kita mengakui kesalahannya, minta maaf supaya permasalahan ini tidak berlanjut. Tapi setelah kita datang di rumahnya tidak diterima permintaan maaf itu. Apa yang diutarakan Bu Supriyani ketika tidak menerima permintaan maaf? Apa yang diutarakan ketika mereka tidak menerima minta maaf ataupun permohonan Ibu? Ya, orang tua korban tetap tidak terima bahwa luka itu tetap saya yang dituduh untuk memukul luka tersebut. Kalau Ibu bisa ceritakan Bu, pada saat kejadian, artinya Ibu tidak menyentuh korban sama sekali pada peristiwa itu, tidak ada begitu Bu? Berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh BAP dan ketiga anak lainnya? Pada waktu itu hari Rabu tanggal 2024 itu mulai pagi jam 7 itu saya sudah datang di sekolah, dan sampai jam 10 anak-anak pulang itu saya ada di kelas saya, yaitu 1B. Dan jam 10 itu anak-anak sudah tidak ada di sekolah, Bu. Baik. Ibu Supriyani, benarkah adanya permintaan uang nominal 20-50 juta dari keluarga korban ini Bu kepada Ibu agar masalahnya selesai secara damai? Iya, yang pertama itu permintaan uang 2 juta ya. 2 juta itu Pak Kapolsek datang langsung di rumahnya kepala desa karena katanya minta uang 2 juta supaya saya tidak ditahan. Terus yang kedua ada 50. Ya, 50 juta itu penyidik sendiri yang menyampaikan ke pihak kami karena orang tua korban tidak bisa atur damai, kita disuruh siapkan uang sebesar 50 juta. Yang 15 juta. Itu disampaikan tidak juga di dalam persidangan begitu Bu? Ya. Itu sudah disampaikan tidak di dalam persidangan juga? Nanti. Iya, nanti. Oke, akan disampaikan berarti ya. Baik, saya mau bergeser ke Ibu Hetifah. Ibu Hetifah sudah cukup banyak kita mendapatkan informasi dari Ibu Supriyani. Kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah begitu ya. Tadi juga dikatakan saya tidak terlibat. Kemudian selain tidak terlibat sudah ada upaya damai juga. Selain itu juga ternyata ada permintaan uang. Sejumlah uang 2 juta, 50 juta dan lain sebagainya kepada seorang guru honorer dari Komisi 10 DPR RI. Sudahkah ada langkah lebih lanjutnya? Iya, jadi kami di Komisi 10 langsung ya menghadap kepada pimpinan DPR RI. Karena menurut kami ini bukan semata-mata kasus yang terkait dengan guru. Walaupun memang terkait dengan Ibu Supriyani dengan status sebagai guru honorer, kemudian juga bagaimana kita ingin memberikan satu lingkungan yang aman bagi guru. Kita punya undang-undang guru dan dosen yang harus ditegakkan, tapi ini sudah terkait juga dengan aspek hukum ya.
Jadi kami menyampaikan kepada pimpinan DPR yang kebetulan juga berada di Komisi 3 agar ini menjadi perhatian bukan hanya Komisi Pendidikan semata-mata tapi juga Komisi 3. Kalau bisa memang segera ya panggil Kapolda, kemudian melakukan investigasi, berikan sanksi yang tegas ya kepada orang-orang yang melakukan satu tindak kriminalisasi yang kebetulan sekarang korbannya ini adalah seorang guru. Dan tentu saja ini akan memberikan satu dampak jangka panjang yang sangat tidak bagus ya kepada iklim pendidikan kita ya. Bayangkan kalau guru-guru lain melihat kasus ini, kemudian mereka terdemotivasi, kemudian akhirnya tidak acuh atau cuek ya kepada usaha untuk membuat ya atau mendidik karakter dan juga mendisiplinkan anak ya. Kita memiliki sebetulnya Mbak satu undang-undang yang bagus sekali sudah disusun dari mulai tahun 2005 ya nomor 14 tentang guru dan dosen. Dan saya bisa bacakan di dalam pasal-pasalnya itu sebetulnya secara tegas mengatur bahwa bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan wajib memberikan pelindungan kepada guru-guru ya baik itu profesi maupun keselamatan kerja dan juga yang paling penting lagi di pasal 39 ayat 3 ini adalah pelindungan hukum. Nah ini pelindungan hukum ini terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidatif, dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik. Bisa juga kan seorang anak murid kepada gurunya melakukan satu tindakan kekerasan, tapi juga dari orang tua peserta didik, dari masyarakat dan bisa birokrasi. Jadi kalau ada seorang aparat ya birokrasi itu bisa ada di berbagai instansi yang melakukan satu proses tadi kriminalisasi dan juga pihak-pihak lain ya. Menurut saya ini bisa kita gunakan pasal ini. Kalau sebelumnya kan kita biasanya hanya fokus kepada peserta didik ya, dan apa yang digunakan itu undang-undang pelindungan anak. Nah, dan sudah ada kasus guru-guru yang memang terkena jika dia terbukti di dalam proses profesionalnya melakukan tindakan kekerasan kepada siswa atau peserta didik, dia bisa dipenjara ya, dan ada kasus-kasus sudah terjadi. Tapi ini kan ada juga undang-undang yang melindungi sang gurunya. Iya, ini sesuai dengan sekali hukum kita dan apa yang terjadi menimpa dengan Ibu Supriyani ini ya. Iya, jadi saya sangat optimis sekali gitu ya dengan kasus yang diceritakan oleh Ibu Supriyani. Kita juga memiliki sebetulnya regulasi atau legislasi, bahkan ini sudah di dalam bentuk undang-undang ya, yang harusnya ini bisa digunakan untuk melindungi dan juga memastikan bahwa pelaku itu mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga keselamatan dari guru-guru termasuk Ibu Hetifah, tapi ada tidak langkah secepatnya mungkin memanggil Ibu Supriyani untuk memperjelas bagaimana dengan duduk perkara, kemudian pendampingan secara hukum juga kan sesuai dengan hukum yang ada gitu berlaku. Iya, jadi saya juga senang dengan acara hari ini ya mendapatkan kejelasan. Tadinya kita juga berharap ya dengan banyaknya dukungan ini seharusnya sudah bisa segera diselesaikan ya. Tetapi ternyata masih berproses ya dan masih ada proses sidang dan sebagainya. Kami yang rencananya akan berkunjung ke lokasi untuk menginvestigasi secara langsung dalam bentuk kunjungan spesifik teman-teman dari anggota Komisi 10 untuk bertemu dengan beliau dan juga tim di sana. Oke, nanti saya mau ke Pak Satriwan. Kalau melihat ini kan tadi tidak hanya satu kasus dari Ibu Supriyani, tapi juga ternyata ada yang mata gurunya diketapel oleh orang tua, kemudian ditonjok dan lain sebagainya. Ini kan miris sekali ya. Nanti catatan Anda seperti apa kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.